Hanif Musyafa di sana. Hanif, selamat siang. Hanif, informasinya Presiden Prabowo ini tadi sudah mendarat dan kabarnya sudah menuju Kabupaten Biren. Seperti apa pantauan di lokasi? Silakan. Ya baik, selamat siang pemirsa. Betul sekali Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di tempat saya berdiri saat ini, yaitu Landasan Udara Sultan Iskandar Muda. Tadi pada pukul 10 pagi, lalu rombongan Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia langsung menuju ke titik lokasi bencana, yaitu yang berada di Kabupaten Biren. Nah, tempat saya berdiri saat ini yaitu Landasan Udara Sultan Iskandar Muda memang menjadi titik atau pusat utama penyaluran logistik bencana untuk baik makanan maupun non-makanan ke daerah-daerah yang masih terisolir. Berikut kami gambarkan posisi ataupun proses loading yang sedang terjadi untuk penyaluran bencana atau penyaluran logistik ke daerah-daerah yang masih terisolir. Total mungkin ada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini ada sekitar 8 titik utama atau titik banjir utama yang daerah-daerahnya masih belum bisa terhubung secara jalur darat, sehingga satu-satunya pembantuan ataupun bantuan logistik hanya bisa dikirimkan melalui udara. 8 daerah tersebut seperti adalah yang paling parah adalah Aceh Tengah, Bener Maria, Aceh Tenggara, Pidi Jaya, Biren, dan juga daerah lain seperti Gayo Lues dan juga Lok Sumawe. Nah, daerah-daerah inilah yang menjadi titik utama ataupun fokus utama penyaluran bantuan melalui udara. Tadi kami sempat memantau ada pesawat Hercules yang baru saja lepas landing untuk menyalurkan bantuan logistik seperti yang sedang terjadi saat ini, dan rencananya memang selain bantuan logistik makanan, bantuan-bantuan utama lainnya yang paling dibutuhkan adalah BBM ataupun tenaga listrik ya. Jadi untuk menerangi ataupun membantu ke proses kehidupan yang terjadi di sana, karena proses kehidupan yang terjadi di sana masih terisolir, seperti BBM ataupun tenaga listrik yang masih belum sampai ke sana, itu menyulitkan proses healing ataupun penyembuhan dari korban-korban yang terjadi di sana. Selain itu kami juga dapat sampaikan mengapa proses ataupun Landasan Udara Sultan Iskandar Muda ini menjadi titik utama penyaluran bantuan, karena memang masih ada sekitar 34 titik banjir yang berada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini, sehingga 35 ruas jalan nasional ini masih terputus. Nah, itulah yang menyebabkan saat ini Sultan ataupun Landasan Udara Sultan Iskandar Muda ini masih menjadi fokus ataupun pusat dari penyaluran bantuan, sehingga banyak pejabat maupun instansi-instansi lainnya untuk memfokuskan logistiknya maupun operasional instansi mereka secara teknis di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda ini. Kembali ke studio. Baik, Hanif, dari pantauan Anda di sana, dari informasi yang Anda dapatkan, seperti apa? Apa saja agenda Presiden Prabowo hari ini di Banda Aceh? Hanif, apakah Anda sudah mendengar suara kami? Masih mendengar suara kami? Iya, Hanif, seperti apa agenda Presiden Prabowo hari ini di sana? Ya, betul sekali. Untuk Presiden Prabowo Subianto rencananya memang berkunjung saat ini sedang berkunjung ke Provinsi Biren. Di sana rombongan Presiden Prabowo Subianto akan menemui pengungsi yang ada di sana, seperti juga mengunjungi dapur umum dan juga rumah sakit yang masih terdampak dan tidak bisa beroperasi secara penuh di Provinsi Biren itu. Lalu selanjutnya dari Provinsi Biren diinformasikan kemungkinan akan bertolak ke Aceh Tamiang. Ini juga menjadi salah satu daerah yang masih terisolir di Provinsi Aceh ini, di mana Aceh Tamiang ini maksudnya ke Kabupaten Aceh Tamiang. Aceh Tamiang ini menjadi salah satu lokasi juga yang masih parah, karena di sana listrik maupun banjir bahkan lumpur-lumpur itu masih menggenang. Jadi rencananya Presiden Prabowo Subianto setelah tadi dari Landasan Sultan Iskandar Muda ini menuju ke Kabupaten Biren, lalu setelah itu akan bertolak ke Kabupaten Aceh Tamiang, dan rencananya akan kembali lagi ke Landasan Udara Sultan Iskandar Muda ini bersama rombongan. Tadi kami melihat ada rombongan yang menempel adalah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Kembali ke studio. Baik, iya
Hanif, lantas mengingat ini masih banyak juga wilayah yang terisolir. Kalau kita lihat dari informasi yang beredar di media sosial, banyak sekali juga warga yang belum terdapat atau mendapat bantuan. Lantas apa kemudian yang menjadi strategi tim SAR, BNPB ataupun juga pemerintah untuk memastikan agar bantuan dibagikan secara merata bagi para korban di sana? Serta juga apa yang jadi solusi terkait dengan kelangkaan BBM serta listrik di lokasi bencana saat ini, Hanif? Hanif, apakah Anda bisa mendengar suara dari studio? Ya, sayang sekali pemirsa, nampaknya komunikasi kami dengan jurnalis Hanif Musyafa ini terputus. Ya, terima kasih Hanif Musyafa atas informasinya dari Banda Aceh dan seluruh juga ada rekan Riza Nasir.